wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang. Kabarnya hari ini? Baik. Baik. Biasanya bagaimana ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dari Guru Penggerak Angkatan 9 untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yaitu modul 1.4. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa dulu. Kemudian setelah berdoa kita SBB dulu sebentar ya ibu semuanya. Oke, siap. Dwi, mau memimpin doa Pak Dwi? Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serasa ikhlas saya sendiri. Sebelum kita memulai ke materi, mari ibu semuanya supaya segar di siang hari ini kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah tepuk ceria ya supaya kita ceria seperti anak-anak kita yang sudah kita temukan tadi. Tepuk cerianya nanti teman-teman mau berdiri boleh, mau duduk boleh. Nanti seperti ini gitu. Cheese cheese double double cheese cheese double double boom boom double double dum boom coki coki yes yes coki coki yes yes aku ceria. Siapa bu? Coba ya. 1, 2, 3. Cheese, cheese, double, double, cheese, cheese, double, double, boom, boom, double, double, boom, boom, choppy, choppy, yes, yes, choppy, choppy, yes, yes, aku ceria. Oke, langsung ke materi nih ibu semuanya dan bapak satu bapak di sini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yaitu modul 1.4. Jadi untuk angkatan 9 ini untuk modul guru penggerak itu ada 3 modul di calon guru penggerak angkatan 10 dan 11 ya. Ada 3 modul. Jadi satu modul itu sampai 4 ini 1.4 yang menyangkut tentang budaya positif. Saya tidak perlu memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Biasuti dari SD Negeri 1 Karanganyar, dan kalau teman-teman semuanya dari SD Negeri 1 Karanganyar, maka saya tidak perlu menyampaikan perkenalan. Langsung saya sampaikan materi hari ini, teman-teman semuanya. Insya Allah untuk materi hari ini sangat berguna untuk kita semuanya karena budaya positif ini berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari di kelas maupun di sekolah. Nah untuk modul 1.4 ini isinya tentang istilah disiplin positif. Nanti ada istilah nilai-nilai kebijakan universal, ada istilah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Lalu bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Terus kita mengetahui juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang menjadi akar atau penyebab seorang anak melakukan sesuatu. Kemudian restitusi atau 5 posisi kontrol ini adalah posisi dari seorang guru. Yang terakhir atau goalnya ya dari kegiatan kita adalah restitusi atau menangani masalah kelas dengan segitiga restitusi. Di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengenal istilah ini? Mungkin di PMM? Restitusi mungkin? Oh ya sekarang ini disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Coba ibu semuanya sekarang dengan berpasangan ya, dengan depan belakang boleh atau samping boleh. Panjenengan anggaplah sedang memegang sesuatu yang sangat berharga di sini. Lalu genggam. Jangan sampai ada orang lain yang bisa membuka. Lalu panjenengan bila ke temannya juga menyuruh temannya untuk membuka genggaman tangannya. Jadi kayak gini. Saya punya genggaman tangan ini ya. Saya sama Bu Trica misalnya. Satu. Ini ya. Bukan
Silakan mau merayunya, mengkritiki, membentak, apa silakan. Misalkan Bu Ade sama Bu Tuti, Bu Ida sama Bu Isna. Coba siapa yang bisa menang, nanti dapat hadiah. Satu mencoba. Genggaman tangannya yang keras, kemudian buatlah teman Anda di depan untuk membuka, entah dengan dirayu, entah dengan dibentak, entah dengan diapakan. Saya ya, kalau memang tidak ada yang bisa tidak apa-apa, silakan. Itu juga boleh. Dalam hitungan 10 ya, siapa yang berhasil? 1, luar biasa. Dari sekian pasangan yang ada di sini, tadi saya ada yang lihat perhelatan luar biasa. Dwi dan Bu Tisa, apa yang mereka lakukan dari yang berhasil membuka genggaman tangan orang lain siapa tadi sebenarnya luar biasa Bu Ade. Saya coba dipanggil. Kalau Bu Saya menggunakan metode paksaan. aslinya Anda mau buka tangan atau enggak? Aslinya mau apa tidak? Menghormati. Oh betul, nggak apa-apa. Saya nggak enak sebagai bentuk kehormatan saya kepada yang lebih tua. Anda harus paham itu ya. Ada alasan ya yang dimiliki oleh Bu Isti. Bu Ali luar biasa sekali memang beliau punya power apa sehingga bisa membuat ya, orang lain bisa membuka kepada tangan. Di antara semuanya apakah ada yang bisa? Termasuk Bu Trica dan Pak Dwi yang sampai menggoncangkan dunia tadi sudah bisa membuka kepala tangan? Tidak. Nah, dari sini apa sih yang sebenarnya menjadi materinya? Yang menjadi materinya adalah begini. Bahwa siapa yang terjadi siapa pemenangnya rata-rata tidak bisa ini. Bahwa begini, kita sebagai manusia yang dewasa merasa bahwa kita memiliki kekuasaan atas orang lain sebenarnya. Sebenarnya tidak. Semua orang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, itu intinya. Termasuk siswa kita. Selama ini kita merasa bahwa guru adalah sosok yang bisa mengontrol siswanya. Seperti itu. Tetapi sebenarnya itu hanyalah ilusi. Artinya apa, Bu? Kok murid saya kok patuh sama saya? Aslinya tidak. Aslinya dia merelakan diri untuk diperintah oleh kita. Seperti tadi. Kalau Bu Istri tadi merelakan dirinya ya daripada nanti pulangnya saya diapa-apa. Sama Bu Ari misalnya ya. Oh saya meninggal lah misalnya seperti itu. Tapi yang lain yang merasa sama kekuatannya, oh saya tidak mau diatur sama sebelah saya karena saya punya kendali atas diri saya. Sebenarnya seperti itu. Selama ini kita merasa bisa mengatur anak itu bukan karena kita kuat, tetapi karena anak rela diatur oleh kita. Ini yang namanya ilusi. Jadi harapannya kita nanti merubah pemikiran kita. Bahwa satu, guru bisa mengatur murid itu hanyalah ilusi. Aslinya murid mengatur dirinya sendiri untuk bisa patuh sama guru sebenarnya begitu. Yang kedua, kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Mungkin tadi ada yang caranya menggunakan paksaan atau menggunakan bentakan sehingga lawan kita akan merasa takut. Nah, kadang-kadang kita membuat hal seperti terhadap siswa kita. Mungkin bukan kita sih, saya. Jenengan mungkin tidak, beda. Ya, seperti itu. Kadang kita menggunakan kritik. Kamu bagaimana sih? Nanti anaknya merasa bersalah, kemudian dia akan patuh sama kita. Itu trik ibu-ibu sebenarnya, ya. Ketiga, semua pengakuan positif itu bermanfaat. Ternyata juga hanya ilusi. Ketika kita memuji anak,
membuat anak itu jadi baik, ternyata hanya ilusi saja. Terakhir ini yang menjadi catatan adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang saya lakukan, sering saya lakukan ya. Itu dewasa kepada anak kecil itu ya. Ini adalah ilusi atau sebenarnya tidak ada. Aslinya setiap anak tidak bisa dipaksa oleh siapapun, termasuk anak kita sendiri di rumah. Terus bagaimana caranya? Ya kita harus membuat komunikasi antar alam bawah sadar itu. Alam bawah sadar kita membuat komunikasi dengan kontrol diri anak, sehingga mereka mengikuti kita bukan karena paksaan, tetapi karena kerelaannya. Itu situ poinnya sebenarnya. Seperti inilah saya. Selama ini saya berpikir untuk mendisiplinkan siswa kita harus mengatur mereka. Betul, saya itu seperti itu. Kamu duduk, kamu harus diam, dengarkan saya. Gitu, ya. Saya menekankan kontrol bahwa siswa dapat diatur oleh guru, karena guru sudah dewasa. Kamu tidak tahu apa-apa, yang tahu saya. Anak kecil itu hanya boleh patuh sama saya, tidak boleh patuh sama anak kecil. Kan begitu. Apakah sama dengan Anda semuanya? Apakah pendapat Anda berbeda? Ada yang punya pengalaman di kelas untuk mendisiplinkan siswa tanpa mengatur? Sepertinya kita satu frekuensi ya selama ini. Nah, tujuan kita berkumpul di sini adalah kita merubah hal ini semuanya. Ya walaupun sampai hari ini pun saya mungkin belum bisa, tetapi paling tidak kita bergerak bersama-sama. Sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat sebenarnya apa sih makna disiplin itu. Disiplin aslinya berasal dari bahasa Latin. Bu Ali bisa menyampaikan apa itu? Bacanya disiplina. Ternyata disiplina artinya belajar. Iya. Iya ya, ternyata saya juga bertanya. Maknanya berasal dari murid-murid Socrates. Ada yang tahu Socrates itu siapa? Filsuf dari Benar, luar biasa. Dan Plato. Nanti Bu Ari dapat double snack ya, double bumbung dan dapat snack. Kalau Mas disiplin diri, aslinya ini loh aslinya disiplin itu pada awalnya adalah membuat seseorang memahami dirinya sendiri. Sebenarnya itu disiplin adalah membuat seseorang memahami dirinya sendiri. Tetapi setelah turun-temurun 7 turunan ratusan tahun berlalu dari negeri Yunani sana, dari negeri asalnya sampai ke Indonesia, ternyata disiplin berarti yang berbeda. Bukan lagi menggali diri kita sendiri, tetapi memaksa orang lain, ya, membuat sistem agar orang lain menjadi patuh. Itu makna disiplin yang kita pahami selama ini. Padahal aslinya adalah menggali pemikiran seseorang agar dia memahami tujuan hidupnya. Itulah arti disiplin sebenarnya. Jadi gampangannya kepada siswa ini, kamu sebenarnya ke sekolah mau apa? Mau belajar. Berarti apa yang akan kamu lakukan? Mendengarkan dulu. Supaya bisa mendengarkan dulu, bagaimana cara sikap kamu di kelas. Sebenarnya lebih kepada itu, menggali apa yang menjadi keyakinannya siswa. Bukan kamu di sini harus belajar, kamu harus mendengarkan guru, kamu di sini tidak boleh melihat teman, bukan seperti itu. Walaupun intinya sama, tetapi prosesnya berbeda. Itu ya. Selama ini kita memiliki kecenderungan bahwa disiplin itu tidak nyaman. Itu jelas. Saya juga merasa kadang-kadang kalau disuruh kita harus berangkat jam 7, mendengar itu saja langsung merasa nggak nyaman ya. Walaupun kita bisa sebenarnya, tapi kata-kata besok kalau nggak berangkat jam 7 ada pengawas datang loh, kita nggak enak, langsung rasanya sebel sama pengawas. Itu saya saja ya. Bukan lagi tidak sibuk, jangan bilang sama ibu pengawas ya, kalau pengawas. Padahal arti disiplin itu bukan begitu. Arti disiplin adalah harusnya kita merasa itu penting seperti itu. Jangan sampai ada kata-kata begini, oh Anda kok tidak masuk kelas, Anda itu sudah melanggar undang-undang ketenagakerjaan dan disiplin peraturan pemerintah nomor sekian. Itu rasanya sudah nggak menyenangkan gitu. Tapi kalau begini, kalau Anda tidak di kelas, apa tidak kasihan dengan anak-anak yang sudah sayang dan menunggu? Itu
terus sekolah ditunggu sama anak-anak loh. Anak-anak itu datang ke sekolah menunggu Anda loh sebagai guru. Itu mungkin rasanya berbeda karena kita diperlukan. Hanya nanti kalau Bu Hari jadi kepala sekolah, tolong penyampaian kepada guru begitu ya. Ya. Kemudian untuk mengetahui nilai-nilai apa saja sih yang sebenarnya harus kita munculkan, ini ada yang namanya nilai-nilai kebijakan universal. Jadi begini, di seluruh dunia nilai ini ada. Kalau kita kan paham, di dalam agama tertentu ada aturan tertentu. Berarti itu nilai universal ya. Tapi ini nilai yang diakui oleh seluruh dunia. Misalnya, senyum itu menyenangkan, itu agama apapun menerima, ras apapun menerima. Kita harus hormat sama orang lain, ras apapun menerima, bangsa apapun menerima, seperti itu. Namanya nilai kebijakan universal. Apa itu nilai kebijakan universal? Nilai atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Saya percaya kita semuanya ingin menjadi orang yang jujur, 2, ramah, 3, baik hati, 4, dermawan. Saya percaya semua manusia ingin itu. Itulah yang namanya nilai kebijakan universal. Tetapi dalam pelaksanaannya harusnya kan kita lakukan dengan kedisiplinan diri itu potensi kita. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak. Kita diperintah untuk dermawan, kita diperintah untuk jujur gitu. Yang terjadi di masyarakat itu, sehingga ada miskonsepsi di sini. Anak-anak merasa bahwa jujur itu tidak menyenangkan karena disuruh. Saya tidak tahu juga manfaatnya jujur. Kalau jujur orangnya saya jelek malah dimarahi orang tua, kan seperti itu yang terjadi. Maka yang harus kita pahami pertama adalah nilai-nilai kebijakan apa sih yang sebenarnya akan kita munculkan pada siswa. Kita ingin siswa kita punya nilai apa sih? Mungkin selama ini kita lupa untuk memikirkan itu. Nah, di dalam negara kita sudah terangkum nilai kebijakan itu dalam profil belajar Pancasila. Ada 6 ini. Berarti menggali siswa yang beriman, anak yang mandiri, yang benar kritis. Nanti arahnya anak mandiri belajar bertindakan global. Berarti anak-anak tidak gumul lagi dengan orang bule. Mereka lihat orang bule gumul, puasa ya ada orang bule, orangnya tinggi, rambutnya hitam, rambutnya itu kan aneh bagi mereka, ya. Jadi mereka sudah menyadari bahwa di bumi ini ada perbedaan dari dalam diri mereka sendiri. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan ke siswa sudah ada di dalam profil belajar Pancasila. Sudah hafal Ibu? Ya, ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong dan kreatif. Apa itu nilai kebijakan universal? Nilai yang akan kita gali dari diri siswa untuk mereka yang ini sebagai motivasi mereka melaksanakan disiplin diri. Jadi nanti ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus mencari anak-anak sebenarnya kalian mau jadi anak seperti apa. Kalau kemarin saya membuat keyakinan kelas itu seperti membuat aturan kelas loh, hanya tulisannya saja keyakinan kelas. Yo hari keyakinan kelas yang pertama apa? Tidak boleh jajan sembarangan ditulis. Sebenarnya bukan itu. Kita harus menggali dulu. Anak-anak kalian ingin jadi anak seperti apa dulu pertama. Saya ingin jadi anak yang tidak tergantung orang lain, Bu, jujur. Itu ditulis dulu. Menggali ini dulu sebenarnya. Nilai universalnya. Seperti itu ya. Sekarang masuk ke pembelajaran 2.2. Sepertinya ada berapa ya? 2.5 mungkin ya. Ibu siap untuk bertanya. Silakan dicatat apa yang mau ditanyakan kepada saya. Oke. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan. Ini yang sering kita lakukan di kelas. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi artinya dorongan. Sebenarnya ini tidak hanya dilakukan oleh siswa kita loh Bapak Ibu. Ini kita lakukan juga. Apa sih motivasi kita melakukan sesuatu? Ternyata ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak tidak mengerjakan PR, anak-anak mengerjakan PR di rumah karena takut dihukum
untuk guru. Maka motivasi anak itu mengerjakan PR bukan untuk belajar, tetapi takut pada guru. Saya tidak terlambat karena takut dukani kepala sekolah. Misalkan seperti itu. Tiap orang kan punya motivasi dan itu boleh-boleh saja. Mungkin panjenengan tahu lah ya. Oh iya, aku kayak gitu kemarin seperti itu karena saya gak enak sama ini. Saya takut dibenci sama ini. Saya kalau seperti ini nanti dia marah sama saya. Ini namanya menghindari ketidaknyamanan. Bu Ida tidak suka lapis. Kemudian sama saya dikasih lapis. Bu Ida bilang, gak apa-apa Bu, saya suka lapis kok. Daripada saya nanti dihukum sama Bu Roma, akhirnya dihukum itu Bu Roma jadi tidak bohong. Saya mengiyakan. Berarti motivasi Bu Ida menyukai lapis adalah yang pertama. Menghindari ketidaknyamanan. Ini sering kita lakukan sebagai orang dewasa. Daripada yang mending kan gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Bahasa gampangnya penghargaan. Wah, Bu Rohma sekarang rajin sekali berangkat sekolahnya, luar biasa, tuh mendapatkan pujian. Wah, Bu Trica sekarang rajin sekali membuat RPP. Contoh ya Bu Trica. Ini anak-anak didik kita gitu. Wah, kamu sekarang rajin sekali nyapu kelas. Dia ini puji. Kalau anak-anak biasanya ini samping, jelas. Berarti kalau kita kayak gini juga kita mirip sama anak-anak. Ya, ternyata karena kita manusia juga. Panjenengan pernah lah ya. Kalau kita mungkin pernah di rumah supaya keluarga saya senang, suami saya senang, saya akan masak ini nanti saya puji. Jelas. Itu sudah manusia. Berarti kita manusia kalau kita melakukan ini ya. Kita bukan dari golongan bidadari. Yang ketiga ini arahannya ke sini yang merah ini. Harusnya setiap perbuatan kita itu sebenarnya ditujukan untuk menghargai diri kita sendiri. Harusnya begitu. Kenapa? Karena kita meyakini sesuatu hal. Contoh begini. Saya berangkat sekolah jam 7 sampai sekolahan. Itu bukan karena saya takut dimarahi sama kepala sekolah atau saya ingin mendapat pujian, tetapi saya merasa saya memang harus berangkat ke asing. Itu loh sebenarnya. Motivasi yang ingin kita bangun dari anak-anak adalah yang ketiga ini. Tujuan utama kita adalah bagaimana kita bisa membangun yang ketiga ini dari anak-anak. Kenapa mereka mengerjakan PR? Ini loh motivasinya. Oh, karena saya anak yang baik Bu, jadi saya mengerjakan PR gitu. Kenapa kamu piket kelas? Oh, karena saya anak bertanggung jawab Bu, jadi saya piket itu sebenarnya. Ya, jadi untuk menghargai diri sendiri. Nah, seperti apakah manusia merdeka? Ini adalah Ki Hajar Dewantoro. Jadi untuk kurikulum merdeka, beliau sering sekali muncul pemikirannya karena memang dasar pemikiran kita dari beliau, ya, dari buku-buku beliau yang sudah diaplikasikan melalui taman siswa. Ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini adalah pemikiran yang menentang pendidikan Belanda saat itu, karena pendidikan Belanda saat itu menggunakan teori hukum. Kalau saya pernah lihat gambarnya itu modelnya mungkin seperti orang tua kita zaman dulu. Kalau kita tidak ngaji kita bisa upload kayak gitu. Itu teori Belanda sebenarnya. Dan Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa manusia itu merdeka. Dan merdeka itu artinya terlepas dari diperintah, tetapi dia juga bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Itu namanya merdeka. Jadi saya akan melakukan sesuatu hari ini, yaitu saya akan berangkat pagi. Itu membuat keputusan baik, tetapi dia juga harus tahu konsekuensinya. Kadang-kadang seseorang itu membuat keputusan tapi tidak mau konsekuensinya. Berarti dia belum cakap memerintah diri sendiri. Saya hari ini ingin berpiket. Dia akhirnya memutuskan tidak piket. Dia membuat keputusan untuk diri sendiri, tetapi dia tidak mau menanggung resikonya. Berarti dia belum cakap membuat keputusan untuk diri sendiri. Jadi aslinya begini, kita membuat anak itu membuat keputusannya, tetapi juga memahami konsekuensinya. Kemarin kamu tidak mengerjakan PR ya? Iya. Berarti kamu tahu konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR. Dia sadar, oh ya Bu, saya salah. Saya seperti ini. Sebenarnya ke arah situ, menggali keyakinan siswa. Bukan Ki
menunjukkan kamu harusnya begini, kamu tidak. Oke. Jadi kedepannya nanti kita membuat siswa tidak harus diperintah oleh kita, terlepas dari perintah. Mereka bisa membuat keputusan sendiri dan tahu resikonya. Gitu. Ketika saya ingin ranking 1, saya harus belajar. Resikonya saya harus jarang bermain dengan teman-teman. Anak-anak kan nggak bisa. Saya ingin main dengan teman, iya. Main bola, iya. Ngaji, iya. Ranking 1 pengen, iya. Gitu kan? Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Tetapi ya orang dewasa pun kadang-kadang seperti itu. Tidak mau menanggung resiko. Oke, apa artinya? Artinya adalah kita belajar untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Karena apa? Karena tadi tidak ada yang bisa memerintah manusia kecuali dirinya sendiri. Oke. Bagaimana ya cara membuat disiplin siswa? Apakah ada yang punya cara? Saya ingin ya, monggo teman-teman pasti sudah pernah punya trik atau cara mendisiplinkan siswa. Misalnya kalau saya sebenarnya ya kalau secara artinya sih menggali potensi ya, tapi kalau secara budaya kita kan disiplin berarti membuat anak jadi patuh gitu ya. Monggo kita pakai paradigma mana pun boleh. Mungkin panjenengan punya. Kalau menurut saya cara membuat siswa disiplin itu yang sering saya praktekkan itu modelnya itu comparing apa ya, membandingkan biar anak itu memilih sendiri. Misalnya begini, kalau kamu tidak belajar akibatnya saya akan ini berarti kamu nanti mungkin kalau ulangan nilainya jelek, nanti yang kedua mungkin kamu akan dimarahi ibu atau ayah, terus yang ketiga mungkin kamu nilainya nanti di samping nilainya rendah juga ranking kamu nanti banyak gitu. Terus saya akan bandingkan dengan kalau kamu belajar kamu nanti mungkin akan ranking 1, nilainya tinggi, ayah ibu senang dan kamu akan diberi secara manusiawi anak-anak itu akan memilih sesuatu yang lebih menyenangkan daripada sesuatu yang tadi efek akibat dari dia memilih tidak belajar. Jadi untuk contoh yang tadi kan saya ungkapkan contoh yang kalau tidak belajar akan begini, kalau kamu belajar akan begini. Secara manusiawi mereka akan memilih sesuatu yang lebih menyenangkan. Mungkin dengan mengambil lebih baik saya belajar supaya saya nanti ayah ibu senang, saya ranking 1, saya dapat nilai tinggi, guru-guru bangga suka sama saya, dibandingkan saya nanti nggak belajar, nilai saya jelek, saya dimarahi. Tapi otomatis mereka akan memilih saya mending belajar supaya saya seperti itu. Menurut saya itu cara yang agak halus kalau misalnya. Tapi hebat loh caranya ya. Jadi sudah ada dialog antara guru dengan siswa. Saya pikir itu menggali anak diberi kesempatan untuk membuat satu keputusan ya. Mungkin yang lain, terima kasih Bu Ari. Calon guru penggerak angkatan 10 oke. Yang lain punya cara atau pengalaman untuk mendisiplinkan siswa? Sepertinya anak didik di kelas manut-manut semuanya ya. Ya jadinya tidak perlu didisiplinkan ya. Oh ya Bapak Ibu, terima kasih Pak Budi. Ternyata konsep penghargaan yang selama ini kita agung-agungkan mungkin ya, ternyata juga bisa menghukum siswa. Ini istilahnya adalah dihukum oleh sebuah penghargaan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan yang berlebihan kepada siswa, ternyata itu seperti sebuah bentuk hukuman. Maksudnya apa? Karena apa? Penghargaan itu sama dengan hukuman, sama-sama membuat seorang anak tergantung. Jadi ketika kita menghukum anak karena melakukan sesuatu, seorang anak juga akan melakukan sesuatu karena dia diberi penghargaan, bukan karena motivasi dalam dirinya sendiri. Contohnya begini, ada anak yang ketika tidak piket dia dihukum. Kemudian ada anak yang ketika piket dia selalu dieluk-elukkan.
Sehingga anak yang dihukum ini melaksanakan piket karena dia takut dihukum. Anak yang selalu dibangga-banggakan ini akan melaksanakan piket karena dia takut kehilangan dihargai oleh guru. Gitu. Intinya apa? Intinya setiap motivasi yang bukan berasal dari dalam diri seorang anak itu akan menimbulkan efek ketergantungan. Dan dia akan berubah-ubah. Misalnya di kelas saya dia manut, nanti di kelas lain dia akan berubah. Karena apa? Karena mungkin kalau sama saya dihukum, kalau sama guru yang lain tidak dihukum. Kenapa manut sama bu guru? Misalkan saya kalau kelas belajar sama Bu Rohma mengerjakan matematika, saya sudah dapat uang 50.000 Bu. Begitu diajar ibu yang lain, baru dikasih uang, ya saya berubah. Berarti artinya dihukum ataupun memberikan penghargaan, keduanya sama sebenarnya efeknya, membuat anak jadi tergantung. Terus bagaimana Bu? Terus kita apakan anak didik kita? Ya tadi arahannya membangkitkan motivasi internal. Selain itu, penghargaan juga bisa merusak hubungan. Kadang-kadang kita memuji seorang anak, nanti anak yang lain akan merasa iri. Kemudian dia merasa bu guru hanya sayang kepada si dia. Lalu anak yang tidak dipuji, dia akan membuat tanda kutip keonaran, ya, supaya dia diperhatikan oleh guru. Jadi penghargaan yang berlebihan ternyata memicu masalah baru di kelas itu, yaitu kesenjangan sosial kasih sayang di kelas tersebut. Kemudian ini tadi ya, yang terakhir ini adalah memberikan penghargaan dan hukuman sama karena keduanya bertujuan mengendalikan perilaku seseorang. Nanti kalau kamu tidak manut, saya hukum kamu, berarti saya kendalikan dia. Kalau kamu tidak mau belajar, saya tidak kasih kamu permen, berarti saya kendalikan dia lewat penghargaan. Jadi di situ keduanya berefek tidak baik karena berasal dari luar semua, bukan berasal dari dalam diri anak. Di rumah kita sering nggak ya kepada anak kita, ayo mandi, nanti tak jajanin es krim. Nah, sebenarnya itu penghargaan. Kalau menurut kita, oh itu baik loh penghargaan, tetapi ternyata menimbulkan ketergantungan. Berarti kalau saya tidak dikasih es krim, ya saya tidak akan mandi. Gitu. Ya. Nah, lalu bagaimana? Kalau kita tidak boleh memberikan penghargaan, kita memberikan yang namanya program kebajikan atau apresiasi. Bedanya apa? Ini Bapak Ibu, berikan pengakuan secara khusus. Jadi pada perilakunya, contoh seperti ini. Misalkan anak didik saya piket ya, saya mau maaf saya pinjam Asya dulu. Mas Asya, hari ini Bu Guru berterima kasih sekali karena kamu sudah piket dengan baik. Jadi dia tahu, oh saya hari ini sudah melaksanakan tugas piket dengan baik. Seperti itu. Ada pesan khusus, ada perilaku yang ditujukan secara khusus. Bukan dia secara oh berarti saya akan melakukan apapun nanti guru nggak marah. Oh tidak, kalau kamu tidak piket ya nanti penghargaan itu akan hilang. Terus berikan pengakuan secara pribadi, jangan di forum. Kalau di forum tadi menimbulkan iri. Kemudian beri pengakuan kepada semua siswa, jangan hanya siswa yang kita sukai saja. Walaupun siswa tersebut mungkin ya siswa yang kita harapkan untuk berangkat ya. Dia tidak berangkat nggak apa-apa. Hari ini kelas kita ayo dia berangkat. Kan ada ya, mungkin ada ya. Si itu nggak berangkat, insya Allah sih nggak ada. Kita berikan, jadi kita puji anak secara bergantian. Ini kejadian dulu. Mungkin kemarin saya sudah memuji si A karena hari ini dia rapi. Besok saya puji si B, si C terus kita bergantian. Apakah ada anak yang sama sekali tidak bisa kita puji? Kayak tetap ada. Kita cari apakah rambutnya rapi atau mungkin dari wah hari ini kamu apa ya makan sambil duduk hebat sekali. Jadi ada saja sisi positif. Kalau negatif itu mesti kita bisa lihat banyak. Susahnya memang mencari sisi positif. Kenapa? Karena kita sudah bahasa itu mendidik dulu ya. Mindet istilahnya ya. Atau kita sudah pasti ini nggak menyenangkan itu anaknya. Kemudian terakhir adalah fokus pada proses. Nah ini yang kadang kita lupa. Mood-moodan kalau kita guru ya. Lah sedang mood ya kita puji. Kalau sedang tidak mood, anak benar saja kita salahkan. Kalau tidak tahu guru sudah kasih.
tanggal tua, terus ada tagihan gitu. Token listrik ya, gasnya habis. Ya, sekarang kita akan mengenal apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau saya ini agak menarik menurut saya. Jadi selama ini ada mispersepsi saya juga, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sekarang apa itu hukuman? Mungkin kita pernah melaksanakan ini, tapi di zaman sebelum ini lah ya, sebelum kita memahami sesuatu. Tapi kalau sekarang saya lihat pendidikan Indonesia sudah berubah. Hukuman itu apa? Bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi acak, hari ini udah tanggal tua, listrik berbunyi, gas habis misalnya ya, berangkat ban bocor, datang ke kepala sekolah dilarang di depan gerbang, berumah terlambat, saya gak enak. Terus begitu masuk kelas, anak saya yang satu, ya, anak diri saya yang satu bilang, Bu, saya tidak mengerjakan PR. Langsung, kamu tidak mengerjakan PR, berdiri di lapangan. Dia disuruh berdiri di lapangan. Kalau anak diri saya manjat tiang bendera gak buka sih gitu, anak diri saya mesti liweh. Dia disuruh berdiri di lapangan. Akhirnya dia berdiri. Ini namanya hukuman karena sebenarnya tidak direncanakan. Hari berikutnya lagi, udah tanggal 1, saya bahagia, dilala ban motor saya diganti sama suami, gak bocor lagi, listrik sudah dipenuhi suami. Saya datang lebih pagi, kepala sekolah juga sepertinya di tanggal muda begitu bahagia melihat saya. Murah, Bapak, saya kan murah, semangat gih. Begitu saya datang ke sekolah, ada anak satu lagi, Bu, saya tidak mengerjakan PR. Gak apa-apa. Anak yang kemarin saya hukum itu pasti, loh, ternyata hukuman tanggal muda dengan tanggal tua itu beda. Gitu ya, mungkin sering kita lihat. Satu berarti tidak terencana. Ya. Ini ada apa ini? Mungkin rindu dengan Pak Dwi? Ada sebutnya. Tidak bunyi Pak ya? Mohon maaf. Terima kasih. Apa Pak Dwi nongkrong terus di situ ya? Yang pertama berarti spontan. Kemudian anak-anak bingung, kok saya dihukumnya begini? Mungkin ada yang justru membersihkan WC ada dan sebagainya. Yang tidak ada hubungannya dengan mengerjakan PR. Kemudian sifatnya satu arah. Guru yang penyembuh yang mengendalikan. Pokoknya saya ingin kamu berdiri. Kayaknya pernah ya zaman sekolah kita dulu. Kamu tidak bisa mengerjakan berdiri di sini. Kamu tidak bisa mengerjakan musola gitu ya. Itu namanya hukuman. Hukuman ini bisa berupa fisik dan psikis. Anak disakiti oleh perbuatan dan kata-kata. Kayaknya kalau guru perempuan jarang dengan perbuatan, tapi dengan kata. Kamu ya tidak tahu apa guru sedang pusing. Berarti kan kita memberikan hukuman secara verbal. Ketika tanggal muda kita manis, ketika tanggal tua kita merungut. Nah ini berarti poinnya adalah hukuman diberikan secara tiba-tiba, tidak terencana dan acak, tidak konsisten. Itu hukuman. Yang kedua, kalau konsekuensi itu apa? Mungkin ini diterapkan di SMP ya Bapak Ibu. Kalau di SD jarang. Konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk yang sudah direncanakan atau disepakati. Mungkin istilahnya peraturan lah. Kemudian sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Peraturan. Kalau di SMP mungkin ya ada aturan 3 kali ini dapat poin apa itu ya, itu lebih ke konsekuensi. Anak-anak tahu nanti saya terlambat dapat poin 3. Nanti saya tidak ikut upacara dapat. Anak udah tahu. Jadi kalau konsekuensi kita sebagai guru tinggal menyatakan begini, kamu terlambat hari ini Mas, ya Bu. Tahu konsekuensinya apa? Tahu Bu, saya harus berdiri di lapangan.
siap, silakan berdiri. Begitu kalau konsekuensi karena sudah ada. Tetapi maupun tanggal tua maupun tanggal muda, hukuman itu sama, konsekuensinya sama, harus berdiri terus di situ, begitu loh. Beda deh kalau hukuman berarti lebih kejam lah kalau hukuman, karena tergantung mood. Ini yang ketiga yang kita harapkan adalah restitusi. Apa itu? Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika seorang anak sudah melakukan kesalahan, kita tidak menegur, menghukum, menyatakan konsekuensi tidak, tetapi mengajak anak diskusi. Pernah Ibu, anak kita 21 yang hari ini membuat kesalahan, anak 15. Seharian kita diskusi mungkin ya dengan anak-anak kita. Kalau awalnya mungkin iya, tapi mungkin lama-lama akan terbiasa ya. Bagaimana itu restitusi? Restitusi adalah nanti kita akan mengajak anak ke satu tempat yang nyaman, nanti kita sampaikan kesalahan anak. Yang jadi problem kamu saya pribadi adalah anak-anak itu tidak merasa bersalah, itu yang jadi masalah. Bagaimana saya mau mengajak restitusi ya kalau anak-anak tidak merasa bersalah. Sama, Mas, kamu jangan seperti itu. Apa kalau saya tidak seperti itu? Anak-anak saya ini ada yang begitu. Apakah sama dengan kajian? Ya, ini mau saya restitusi bagaimana? Dia tidak merasa bersalah. Nah, dengan ini supaya anak merasa kembali mengingat, kita akan membuat nanti yang namanya keyakinan kelas. Mas, yang kamu lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak. Berarti, oh iya, berarti saya salah. Itu nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini pas sekali ya. Apa itu keyakinan kelas? Apakah perlu? Perlunya membuat keyakinan kelas adalah agar siswa tadi memahami nilai-nilai apa saja yang akan mereka tuju. Ya, monggo Ibu sambil didahar, yang bisa didahar. Okay. Siswa memahami nilai-nilai yang mereka tuju. Contohnya gini, siswa ingin menjadi anak yang ramah kepada temannya. Berarti tadi sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila berakhlak. Gitu. Siswa ingin menjadi anak yang selalu datang tepat waktu. Kita gali dulu keinginan mereka. Keinginan anak satu kelas ini nanti kita gabungkan jadi satu, kita sepakati bersama. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu akan kita laksanakan bersama-sama. Kalau ada yang lupa, kok kita sudah membuat kesepakatan kita harus ramah kepada temannya, kok ada yang istirahat, membuli temannya, berkata kasar pada temannya, kita tinggal mengembalikan lagi. Kalian dulu pernah membuat satu nilai yang ingin kalian sepakati, ingin kalian raih, apa itu? Anak yang ramah, betul. Berarti ada yang perlu kita perbaiki, tidak ada itu. Kita kembalikan lagi kepada janji mereka sebenarnya. Keyakinan kelas sebenarnya janji mereka. Kalau yang saya lihat, keyakinan kelas yang ada di kelas-kelas itu lebih kepada peraturan kelas yang dirubah jadi tulisan keyakinan kelas. Karena belum mencapai atau mencakup nilai-nilai universal yang ingin dicapai oleh setiap siswa. Misalkan anak piket, berarti ada nilai yang ingin mereka lakukan, yaitu nilai kebersihan dan nilai kedisiplinan, nilai gotong royong. Dengan memahami nilai kebajikan yang mereka raih, harapannya kita dapat meluruskan mereka saat mereka melakukan kekeliruan dengan cara mengembalikan mereka kepada keyakinan diri mereka sendiri. Ketika mereka lupa untuk membentak temannya, yo katanya kamu ingin menjadi anak yang ramah. Oh iya Bu. Kalau anaknya melakukan kesalahan dengan intensi yang tinggi sehingga temannya yang dibentak menangis, itu kita nanti perlu melakukan yang namanya proses restitusi. Nanti ada di bagian akhir. Okay? Maka dari itu, sebagai sebuah kelas yang akan mencapai tujuan pembelajaran bersama, kita perlu membantu siswa menemukan keyakinan kelas mereka. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai guru adalah menanyakan apa sih sebenarnya keinginan kalian. Bukan kita yang membuat peraturan kelas. Kalau kelas 6 mungkin sudah agak memahami ya. Kalau kelas 1 mungkin ya lebih sederhana lagi. Kamu ingin jadi anak yang apa? Saya ingin jadi anak yang patuh sama bu guru, ya. Ditulis ya di sini, misalkan gitu. Nanti kalau anaknya tidak patuh, ayo katanya ingin jadi anak yang patuh. Jadi kalau keyakinan kelas
tulis aja yang besar. Nanti kalau anak lupa tinggal disampaikan gitu, katanya mau jadi anak yang seperti itu. Sudah lupa apa tidak? Sebagai pengingat kepada anak. Kalau kelas 6 mungkin sudah paham ya, oh iya saya salah. Kalau kelas 1, 2 mungkin belum. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah keyakinan yang dibuat bersama warga sekelas, yang digali dari keyakinan masing-masing siswa. Dalam membuat keyakinan kelas harus menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian jangan dibuat terlalu banyak karena nanti jadi beban. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kadang-kadang ada anak yang seperti ini, Bu, itu Bu, kita buat aturan kelas begini, yang tidak piket 3 kali dihukum harus membayar denda 50.000. Kan kadang-kadang ada yang usul seperti itu, gitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, maka jangan sampai ada aturan-aturan yang memberatkan diri kita sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Ini cara membuatnya. Yang pertama adalah tanyakan pendapat siswa tentang harapan yang ada di kelas. Bapak Ibu, silakan menanyakan anak-anak, sebenarnya kalian ingin jadi siswa yang seperti apa sih? Kepada teman kalian ingin jadi teman yang seperti apa? Kepada guru kalian ingin jadi murid yang seperti apa? Untuk kelas ini kalian ingin menjadikan kelas ini seperti apa? Silakan panjenengan tanyakan kepada siswa. Kalau saya kemarin siswa saya beri ini pos begini ya. Saya tulis, saya berikan mereka arahan, kemudian saya suruh mereka menempel itu di belakang, masih ada bukti fisiknya. Mereka ternyata setelah ditulis mereka tidak turun-turunan sama. Hampir semuanya saya ingin baik sama teman, saya ingin patuh sama guru. Ternyata anak didik saya semuanya punya cita-cita yang mulia semua ternyata. Walaupun mungkin dalam kesehariannya mereka lupa untuk patuh atau lupa untuk baik sama teman. Gitu. Kemudian eksplorasi ide untuk mencari kelas impian. Ayo kalian sampaikan saja, jangan takut. Kalau kalian ingin kelas ini dicat ulang, tulis saja saya ingin kelas yang warna-warni. Silakan ditulis, saya sampaikan seperti itu. Kemudian ide-ide siswa ditempel di sini. Lalu kita akan membuat kesimpulan bersama. Ayo kita cari semuanya menyepakati ini jadi anak yang seperti apa. Patuh Bu. Nah kita tulis di situ patuh. 2, ingin jadi teman yang seperti apa? Ramah Bu. Tulis ramah. 3, ingin bagaimana di kelas ini piket dengan rajin Bu. Itu kemarin saya dapat 3 poin Pak. Patuh, ramah, dan rajin piket sudah. Tetapi itu adalah janji kelas 6B terhadap diri mereka sendiri. Setelah itu menandatangani kontrak keyakinan kelas atau membuat kesepakatan. Ini kemarin saya membuat seperti ini. Mungkin bisa dipraktekkan ya mungkin. Kalau panjenengan belum membuat, jadi saya tulis di sini masalah dan harapan. Nanti anak-anak menuliskan, lalu mereka maju ke depan, menempelkan ya. Terus kesimpulannya saya tulis di sana. Baru terakhir kita buat semacam janji bersama. Kalau kalian lupa, kalian mau diapakan? Jadi ditegur. Oh ya sudah, berarti siap ditegur, siap. Itu janji atau kontraknya seperti itu. Kalau kita bayangannya tanda tangan kan berarti tanda tangan kayak kita mau dapat gaji itu ya. Itu semacam kesepakatan saja. Moga Bapak Ibu mau mencoba membuatnya ya bisa. Kalau guru agama juga sebenarnya bisa ya. Mereka membuat kesepakatan dulu setiap dengan Pak Dwi atau Bu Ida. Ini aturannya berbeda ya dengan ketika dengan Bu Roma atau dengan Bu Ade, Bu Tisa gitu. Kalau agama harus berdiri misalnya, harus sila bagaimana bisa membuat aturan sendiri. Wirid 1000 kali. Sebelum kita mendalami proses restitusi serta bagaimana seharusnya hubungan siswa dengan guru, maka kita perlu menerapkan disiplin siswa. Kita perlu memahami dulu siapa itu siswa. Nah, modul selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Bapak Ibu, ternyata ketika seorang manusia melakukan sesuatu, dasarnya adalah kebutuhan mereka. Ternyata oleh
psikolog ya, salah satu psikolog, kebutuhan itu dibagi menjadi 5 ternyata. Satu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Contohnya memiliki rumah, untuk tetap sehat, serta kebutuhan biologis ya. Biologis contohnya ke belakang kamar mandi itu biologis. Itu apa, ada yang tahu contohnya yang lebih real? Bapak Ibu sepertinya gitu ya, bahagia ya. Kalau Mbak Isti belum memahami. Kemudian kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, sama ya, kita juga butuh disayangi atau butuh dicintai, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, berarti pertemanan di sini. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu tentang pengakuan orang lain terhadap mungkin kegantengan kita, kecantikan kita, keterampilan kita, kepandaian kita. Wah, Bu Rohmah kalau naik motor kayak Rosi, saya mendapatkan penguasaan di situ, saya tampil. Walaupun saya lebih suka dikatakan seperti apa ya, bidadari ya, saya lebih suka seperti itu. Kemudian kebebasan. Ini yang mungkin sering dirasakan anak-anak didik kita di kelas ketika mereka kelihatan bosan. Sebenarnya mereka kehilangan atau membutuhkan kebebasan. Duduk, dengarkan bu guru menerangkan. Jangan bergerak, jelas mereka kehilangan ya kebebasannya. Padahal mereka membutuhkan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Intinya, ketika ada masalah yang terjadi di kelas, kita harus paham kemungkinan yang terjadi adalah anak sedang mengalami kekurangan kebutuhan ini. Maaf, mungkin ada anak yang malak hati rege, malak temannya. Dan mungkin kasus-kasus kalau yang saya temukan bukan di kalangan satu, tapi di SD lain yang mungkin agak pinggiran, anak itu malak temannya. Kenapa? Karena dia tidak sanggup ternyata. Berarti dia melakukan itu tidak ingin dikatakan hebat, bukan karena ingin disayang, tidak ingin menunjukkan kekuatan, tapi karena lapar. Berarti dasarnya adalah memenuhi kebutuhan. Saya juga pernah menemukan kasus di Wakanda sana ya. Anak-anak, betul ini asli, ada anak-anak perempuan yang memberikan kado kepada guru laki-laki. Ini bukan SD suami saya juga loh ya. Betul pada guru laki-laki. Kado itu tahu tidak? Barang curian. Jadi sekelompok anak-anak perempuan itu pergi ke Bobotsari. Ya, nggak pakai buruk. Ke Bobotsari, ternyata di sana mereka melakukan hal yang misalkan 2 anak mengintai, 1 mengambil baju kayak gitu. Dan itu digunakan untuk hadiah ulang tahun Pak Guru. Pak Gurunya ini kasus ini saya diceritain teman saya. Ternyata anak-anak yang mengambil baju itu bukan anak yang membutuhkan uang Bapak Ibu. Maaf ya, anak-anak guru, anak-anak orang kaya. Berarti yang mereka butuhkan bukan ini. Mereka pasti punya uang untuk gurunya. Ini loh, wah saya bisa loh mengelabui tugas toko untuk mengambil satu barang. Berarti ini kita harus mengenal apa sih motivasi seorang anak melakukan sesuatu. Ada anak yang tiba-tiba di kelas nyanyi. Mungkin kebutuhan dasarnya bukan karena mungkin dia sudah ingin sekali menyanyi, kebutuhan tidak, ternyata dia ingin ini. Nih, Putri As dari tadi kok memperhatikan si Alvan, terus dia memperhatikan saya. Oh saya akan nyanyi. Nanti kan dipanggil Faisal. Nah dia kesana. Wah saya sudah sayangi lagi nih oleh Putri As. Jadi dia menyanyi itu bukan karena dia memang butuh nyanyi enggak. Saya kalau nggak nyanyi nanti lapar enggak. Ini rasa ingin dikasih saya. Nah itu sebenarnya kita harus bisa memilah seluruh anak yang ada di kelas kita. Oh ini kayaknya butuhnya ini melakukan karena ini. Kita harus bisa itu. Tapi insya Allah kan hanya beberapa yang berlebihan lah ya, yang lain umum. Jadi kita harus tahu tidak semua anak melakukan kesalahan bukan karena tampak seperti yang kita lihat, tetapi ada motivasi yang lainnya. Kalau anak didik saya mungkin dia suka di situ
di jendela. Kalau saya ngajar, hilang ke jendela situ. Lihat Pak Angga sedang olahraga. Oh berarti dia memiliki kebutuhan yang tidak saya penuhi, itu kebebasan dan kesenangan. Dia tidak senang ini diajar oleh saya. Gitu. Ya, tapi bisa jadi dia ingin menunjukkan saya sedang tidak patuh sama berat, bisa juga. Saya belum tahu, tapi kalau menurut saya lebih kepada ini dan ini. Oke, ayo mari menebak Ibu. Angga, sayangnya Angga sudah berangkat dari ini. Angga bermain sendiri saat Bu Ali sedang menjelaskan pembelajaran IPS. Menurut Ibu, Bapak, Angga ini untuk orangnya tidak ada ya. Angga ini kebutuhan yang ingin dia penuhi apa? Angga bermain sendiri saat Bu Ali sedang menjalankan pembelajaran. Berarti kan ada 5 tadi ya. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, satu lagi penguasaan. Apa ingin menunjukkan kekuasaannya sama Bu Ali? Iya. Lebih kepada apa? Mungkin bisa kasih sayang. Ternyata setelah Bu Ali memanggil Angga, dia langsung berbunga kembali, berarti kasih sayang. Tapi kok ternyata setelah dipanggil Mas Angga duduk, dia masih bermain. Mungkin bukan itu kebebasan. Dia ada kebosanan di kelas. Gitu. Nah, ya. Terus setelah kamu merasa bosan di kelas apa Mas Angga, dia malah berdiri terus lari keluar, sehingga Bu Ali harus mengejar. Nah ternyata kebutuhannya tidak itu, Pak Ando ya. Ternyata kebutuhannya berarti penguasaan. Saya ingin tanda kutip membuat bu guru manut sama saya gitu loh. Jadi kita harus mengidentifikasi. Roberto yang memiliki nilai 100 mengajak si Ju yang nilainya hanya 50, sehingga si Ju menangis. Kira-kira tindakan yang dilakukan oleh Roberto ini apa? Kasih sayang supaya saya bisa si Ju mungkin ya. Penguasaan. Ini loh saya lebih pintar dari kamu. Ini manusiawi ya, saya juga kadang-kadang begitu. Kamu tidak bisa pakai laptop gitu loh. Itu juga penguasaan. Kamu pakai kerudung selipat saja tidak bisa, penguasaan. Kamu pakai kaos pakai kondur. Itu penguasaan Tuhan. Iya ya. Itu yang sering dilakukan sama Neng ya. Kemudian, itu kira-kira kebutuhan Bu Ari apa itu? Ini sebab ada ya kesenangan. Dia merasa senang ketika ada orang. Oh ya, kesenangan. Oke, sip. Bu Ari sudah bisa mengidentifikasi kebutuhannya sendiri. Oke, sip. Jaitun bermain sendiri di kelasnya saat pembelajaran agar Bu Isti memperhatikan serta memanggil namanya. Betul. Yang merepotkan kita memang ketika separuh kelas itu mencari kasih sayang semua atau satu ingin penguasaan, satu ingin kasih sayang itu. Nah disitulah the power of guru ya. Kita harus bisa mengendalikan, kalau bukan mengendalikan diri supaya tidak marah, bukan mengendalikan kelas lagi. Nah sedikit lagi Bu, ini yang penting juga, yang menurut saya penting adalah posisi kontrol guru. Ini saya berhati-hati sekali menyampaikan. Bu Isna sudah bisa tertawa ya. Dulu ketika belum nikah dia nggak tertawa, sekarang dia tertawa. Dia belum tertawa ada maksudnya. Karena dia dulu tidak tahu menang. Oh iya. Sekarang dia sudah bisa membayangkan. Paling tahu di antara kita. Oke, Ibu tadi kita sudah ke siswa ya. Oh berarti siswa punya motivasi 5 itu tadi. Sekarang posisi kita ada 5. Sebagai apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari di kelas? Yang pertama, posisi guru kadang-kadang sebagai seorang penghukum, yaitu ya tadi ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya begini, ada anak tidak mengerjakan PR. Bu, saya tidak mengerjakan PR. Langsung, kamu memang biasa begitu, dasar kamu, kebiasaan kamu. Kalau tidak kamu, siapa lagi? Hanya kamu yang melakukan itu kepada saya. Itu pasti. Anak tidak mungkin langsung balik itu ketawa. Saya dan ulama berarti menghayati banget ya. Kamu dan kamu dan kamu lagi gitu ya. Nah ini, nanti murid pasti akan marah. Murid akan marah.
diam saja, ya, dendam sama kita, dan agresif. Kadang-kadang kita belum marah, dia sudah marah duluan. Bu, saya tidak mengerjakan PR, tapi kan saya kemarin ya bu, rumah bapak wis. Tuh seperti itu, ya. Agak sering saya lawan sama suami saya. Ketika suami saya marah, saya sudah marah. Oh, trik ya bu? Untuk trik untuk bertahan. Iya. Motivasi Bu Ari marah duluan sebelum suaminya marah dan bertahan di Pertahanan terbaik itu menyerang. memang luar biasa ya. Saya suka ya. Anak akan agresif itu saya sering melakukan kadang-kadang begini. Misalkan Pak Dwi bilang, Bu guru, Trica tidak mengerjakan PR. Langsung Trica yang, Bu saya kemarin kan ini loh Bu. Ini saya yang dimarahin oleh anak didik saya. Pernah nggak kejadian gitu? Saya nggak apa-apa baru duduk. Ada yang laporan ke saya, anaknya tidak terima, saya yang dimarahin. Apa Bu saya kemarin kan ini Bu. Saya belum ngomong apa-apa, kenapa kamu yang anaknya agresif? Biasanya dia sudah sering dihukum atau sudah sering dimarahi. Bisa saja murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya. Wah, berarti anak didik saya pada pendendam ini anak. Meja yang rusak berarti menunjukkan anak didik kita itu memiliki dendam. Kemudian sepulang sekolah, murid akan melihat motor atau mobil bapak ibu akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Beruntunglah Mbak Isti ya, yang nggak usah pakai motor Mbak, aman. Marah itu aman, nggak bakal ada yang menggores motor. Iya. Satu ya, posisi pertama yang diambil guru biasanya sebagai seorang penghukum. Yang kedua, yang sering kita lakukan, Bu Ari kita banget ini membuat rasa bersalah. Mungkin panjenengan juga tidak ada, membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tetapi kayak silat. Nangis. Ini kita banget kan Bu, keterampilan perempuan ini. Kita menggunakan kehamilan, horor yang membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah pada diri. Ibu tuh so kecewa sekali sama kamu. Iya. Bu guru itu kan sayang loh sama kamu. Kan gitu sama Bu. Ada kan? Pernah panjenengan gitu? Seringnya kita ngomong. Ada guru yang begitu? Ada? Oh saya. Bu Ari begini berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Saya sering ini. Kalau saya sudah menyerah dengan anak-anak saya, coba kalau ibu kamu tahu dia sedih apa tidak? Sedih. Nah, itu saya begitu kan. Jadi membuat anak merasa bersalah. Saya merasa menang. Terus orang ngomeni, bocah manut merasa bersalah. Ternyata efeknya ada Bapak Ibu, yaitu siswa akan merasa dirinya gagal dan buruk. Aku hanyalah manusia yang tidak ada gunanya sama sekali. Hanyalah remahan berlindang di pinggir kaleng lombang. Karena saya membuat guru sedih, saya membuat orang tua kecewa kayak gitu. Kalau sudah ada sedikit lagi. Yang ketiga, posisi teman. Ketika kita sedang bongbong, kita akan menjadi teman pada murid kita. Ketika murid kita melakukan kesalahan, kita bisa sebagai teman. Tidak apa-apa, nggak masalah. Nanti guru bantu gitu. Posisi teman, santai saja. Ini baik karena apa? Nanti anak-anak akan dekat dengan kita. Tetapi nanti sisi negatifnya guru tergantung sama kita. Karena apa? Ya karena tadi kalau tidak sama Bu Rohman misalnya